Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Profesor Dr. Ratna Dwi Wulandari, SKM MKes. Yang kami hormati, Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dr. Retno Adriani, ST MKes. Yang kami hormati, Koordinator Program Studi Magister Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Dr. Sudarmaji, SKM MKes. Yang kami hormati, Bapak Ibu tim pengajar dan tim pengelola dari Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Serta yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta semuanya yang sudah berkenan hadir pada acara Connect Session atau Sharing Session pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya Bapak Ibu kita bisa berkumpul di dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti Sharing Corner atau Connect Session pada hari ini Kamis 11 Juni tahun 2026 dalam keadaan sehat dan bersemangat. Seperti pepatah Bapak Ibu, jika tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Novidian Arfiani, saya adalah pembawa acara yang akan menemani Bapak Ibu semuanya pada sampai akhir acara nanti. Kegiatan Sharing Corner ini atau kegiatan Connect Session ini diselenggarakan sebagai wadah diskusi interaktif bagi calon mahasiswa yang ingin mengenal lebih dekat dengan program studi Magister Kesehatan Lingkungan. Melalui kegiatan ini, peserta harapannya bisa memperoleh informasi mengenai kurikulum, sistem perkuliahan, proses seleksi, peluang karir, dan mungkin dari Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya masih ada yang galau gitu ya, masih ada yang gundah gulana terkait bagaimana sih proses rekrutmen di Magister Kesehatan Lingkungan. Nah, ini adalah hari ini adalah kegiatan yang luar biasa ya, yang terbaik, yang bisa menjadi wadah Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya untuk bisa berdiskusi langsung dengan para pengelola prodi Magister Kesehatan Lingkungan. Sebelum acara dimulai, sebelum saya membacakan susunan acara, Bapak Ibu izinkan saya berpantun. Bapak Ibu mohon bisa memberikan reaksi pada Zoom gitu ya. Pergi ke taman melihat kenari, terbang rendah di pagi hari, sharing corner hari ini, mari kita jalani, berbagi wawasan dan inspirasi bersama kami. Terima kasih Bapak Ibu reaksinya. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan pada acara hari ini. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia dengan beserta himne Airlangga. Kemudian acara kedua yaitu sambutan serta pembukaan sharing session hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Dekan kita. Kemudian acara ketiga adalah incara inti yaitu diskusi interaktif yang akan disampaikan oleh koordinator program studi Magister Kesehatan Lingkungan. Dan acara terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita memasuki acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Indonesia kebangsaan
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita memasuki acara kedua, yaitu sambutan serta pembukaan acara pada hari ini yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Profesor Dr. Ratna Dwi Wulandari, SKM MKes. Selamat pagi, Bu Ratna. Apakah sudah Selamat terdengar pagi. jelas? Iya, Iya, selamat pagi. selamat pagi. Oh, Iya, terima kasih Mbak Novi. Duh, cantik sekali ya kelihatan dari sini. Saya Insya sebetulnya juga Allah. pengen menunjukkan wajah saya, tapi ini saya dari tadi ngeklik. Nah, ini jadi gelap ketika saya open cam. Nggak tahu, mungkin ada sedikit setting yang perlu saya ubah nanti. Nah, supaya wajah saya terlihat, yang saya tampilkan foto saya saja. Nah, ini. Terima kasih Mbak Novi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya dan atas inisiatif kegiatannya untuk melakukan connect session pada pagi hari ini. Ada Pak Darmaji selaku KPS, ada Bu Pipit, Kadep, ada tim USIK yang memprakarsai acara ini, dan terutama para hadirin semuanya yang pagi ini sudah bergabung secara online. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pagi ini kita insya Allah semuanya sehat ya. Nah, nanti kita akan sama-sama berbincang santai ya di ruang Zoom ini untuk saling mengenal ya. Saya berharap melalui forum-forum seperti ini nanti di samping sebagai upaya untuk mengenalkan sebenarnya prodi S2 Kesehatan Lingkungan itu seperti apa, ada peluang apa saja yang nanti bisa didapatkan oleh mahasiswa selama studi, mungkin juga peluang-peluang pengembangan karir setelah lulus dari S2 Kesehatan Lingkungan ini. Kita juga akan bisa mendapatkan masukan-masukan kemungkinan misalkan barangkali calon pendaftar ini ada kesulitannya misalkan untuk mengakses informasi atau apa. Nah, barangkali dari situ nanti kita juga bisa berbenah bagaimana supaya keberadaan informasi mengenai produk kita ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Ya. Dan kepada para calon mahasiswa, ini alhamdulillah yang join di Zoom pagi ini sangat banyak ya, ada 63 ya totalnya. Ya, luar biasa ini ya. Nah, seandainya nanti dari 63 ini semuanya mendaftar, wow, keren gitu ya. Ya, tapi nggak bisa ya Pak Darmaji ya kalau 63 daftar semua diterima semua kayaknya nggak bisa gitu ya. Oh Kenapa? bisa Karena Prof, iya, karena ada kuotanya. Ya, kuotanya berapa Pak Darmaji untuk S2KL ya Pak Darmaji ya? 25 dua Prof. puluh lima. Iya, jadi Iya. Bapak Ibu. Nanti kami akan nego ke rektorat Prof. Oh iya, kalau kalau nanti semuanya mendaftar ya Pak Darmaji ya. Iya betul Iya, Prof. ya. Jadi memang selama ini kuota kita baru 25 yang kita buka untuk S2 KL ini. Tetapi jika nanti misalkan animo pendaftar ini banyak begitu, ya masih memungkinkan kok kita nego untuk nambah-nambah 5 begitu ya. Tapi kalau semuanya diterima tidak mungkin kayaknya. Nah, jadi nanti kalau memang masih ada yang belum memungkinkan untuk diterima di tahun ini, di tahun depan kita akan coba untuk tingkatkan kuotanya kalau tahun ini kuotanya terpenuhi begitu ya. Dan ini luar biasa begitu ya karena memang kadang-kadang para calon pendaftar ini eh, belum yakin gitu ya. Saya saya milih S2KL ini pilihan yang tepat apa enggak ya gitu kurang yakin. Nah, sehingga dengan forum ini nanti kan harapannya kita bisa saling meyakinkan diri ya. Dari prodi bisa menunjukkan tadi peluang-peluang yang bisa diraih oleh mahasiswa dan dari calon mahasiswa juga semakin yakin bahwa tidak salah pilih kok saya bergabung di S2 Kesehatan Lingkungan di FKM UNER ini ya karena saya tahu sendiri begitu ya selama ini bahwa kiprah dari para pengelola prodi S2KL baik yang saat ini maupun periode-periode sebelumnya itu sudah bertaraf global begitu ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diinisiasi bersama partner-partner kita di luar negeri yang tentunya itu memberikan nilai tambah bagi apa namanya proses pembelajaran di prodi S2KL itu sendiri ya. Oke, jadi itu yang kami harapkan sehingga nanti di dalam proses ini akan terjadi diskusi yang dinamis, saling tukar informasi yang bisa saling membangun untuk kedua belah pihak. Oke, mungkin demikian
Mbak Novi yang bisa saya sampaikan ya. Selamat untuk bergabung di dalam seri Connect Session pagi ini. Dan karena kita sudah terkonek di Zoom ini, kami berharap koneksi kita tidak akan putus di sini saja ya. Kita akan terus connect, baik sebagai mahasiswa maupun connect di dalam sesi-sesi yang lainnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ratna atas arahan serta pengantar kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini partisipannya terus bergerak Pak Darmaji. Jadi ini terus menambah. Semoga nanti bisa melebihi 100 gitu ya untuk pesertanya. Kalau dilihat-lihat ini sudah banyak dari beberapa instansi ya, sudah ada dari DLH Provinsi, sudah ada dari Universitas Jambi, sudah ada dari mana lagi Bapak Ibu ini yang mungkin belum mengganti atau merename Zoom-nya gitu ya. Silahkan di-rename agar bisa terlihat di sini Bapak Ibu dari instansi mana gitu. Nah, ini ada Pak Haryo Megatsari, katanya saya dari Papua, Bu. Jauh sekali. Di sana jam berapa, Pak? Baik Bapak Ibu, langsung saja ikan sepat, ikan gabus gitu ya, semakin cepat semakin bagus. Langsung saja kita memasuki acara inti Bapak Ibu semuanya, yaitu akan ada paparan ya dari koordinator program studi Magister Kesehatan Lingkungan. Di sini Bapak Ibu bisa sharing, bisa berdiskusi secara aktif gitu ya. Karena tim pengelolanya insya Allah di sini baik-baik semua, nggak ada yang galak, tidak ada yang menakutkan. Jadi jangan takut, jangan sungkan untuk bertanya. Ya silahkan nanti boleh sangat-sangat aktif bertanya gitu ya, baik di kolom chat maupun secara langsung. Baik Bapak Ibu, langsung saja Bapak Dr. Sudarmaji SKM Mkes, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Novi. Saya sebelum saya Pak melanjutkan, Darmaji suaranya kok kecil ya? Iya Pak Pak di Darmaji, kurang agak besar Pak, atau mungkin nggak usah pakai headset kali ya Pak, kecil sekali eh, suaranya. cek tes 1, 2, 3 gimana? Apakah Mulai membesar, tapi ya, tidak sebesar suaranya Bu Novi tadi. eh, atau nggak perlu headset mungkin ya? Iya, coba tanpa headset barangkali Pak Darmaji. Eh, Tes 1, 2, 3. Ya, lebih jelas. Oke, sudah jelas. Ya, baik. Ya, baik. Saya cek ombak suara saya bisa didengar sekali lagi, bisa jelas nggih? Jelas. ya Nggih. sudah jelas. Mohon izin mohon izin share screen. Sampun tayang nggih Bapak Ibu. Sudah. Ini ada request Pak dari Pak Visto untuk nyanyi katanya. Nggih, baik. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, yang kami hormati unsur pimpinan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan yang kami hormati juga tim USIK yang dalam hal ini diketuai oleh Pak Haryo Megatsari, yang kami hormati Bu Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan, dan Bapak Ibu semua yang baik yang hadir di Fakultas Kesehatan Masyarakat maupun yang di luar Fakultas Kesehatan Masyarakat yang tersebar di Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik Bapak Ibu, berikut ini sekilas tayangan dari profil Prodi Magister Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Bapak Ibu dan kakak adik juga ya, kakak Mbak Yu semuanya ya, yang saya banggakan, yang saya hormati. Eh, Prodi Magister Kesehatan Lingkungan FKM UNER atau Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga ini sudah sejak lama berdiri ya. Sebelum menjadi prodi, pernah riwayatnya dulu itu ikut bergabung dengan prodi lain, tetapi setelah berkembang kemudian menjadi prodi sendiri atau program studi sendiri,
menjadi program studi Magister Kesehatan Lingkungan FKM UNAIR. Nah, prodi Magister Kesehatan Lingkungan itu berada di Departemen Kesehatan Lingkungan. Kebetulan di sini hadir Ibu Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan dan saya sendiri sebagai koordinator program studi kesehatan lingkungan, dan tentu di sini masing-masing ada sekretarisnya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sekretaris departemen maupun sekretaris prodi bisa hadir juga di ruang Zoom. Bapak Ibu yang kami hormati, Mas, Mbak Yu, kakak adik, adik kakak adik dan semuanya ya. Prodi Magister Kesehatan Lingkungan ini merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi yang berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dalam bidang kesehatan lingkungan. Nah, dalam dinamika global seperti perubahan iklim, polusi, urbanisasi, dan munculnya penyakit infeksi akibat degradasi lingkungan, serta permasalahan lingkungan lainnya yang makin kompleks, itu membuat peran ahli kesehatan lingkungan itu semakin penting dan semakin diperlukan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Adapun visi dari Prodi Magister Kesling adalah menjadikan Magister Kesling FKM UNER ini yang terkemuka melalui pendidikan, riset unggulan, dan pengabdian masyarakat yang memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup dengan menghasilkan lulusan yang proaktif, inovatif, profesional, produktif, ekonomis, serta pelopor di bidang ilmu dan teknologi kesehatan lingkungan di tingkat lokal, nasional, regional, internasional, berlandaskan moral agama. Dan misi dari Prodi Magister Kesling ini antara lain menyelenggarakan pendidikan akademik yang berbasis teknologi informasi yang inovatif dan serta digitalisasi. Ya. Tentu ini bersinergi dengan semangat Smart University. Kemudian misi berikutnya adalah melaksanakan pengelolaan pendidikan kesehatan lingkungan yang berkualitas dengan metode tertentu dan konsep tertentu. Kemudian misi berikutnya adalah mengembangkan penelitian yang unggul dan mepublikasikan dalam jurnal ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional, serta sejalan dengan tujuan atau cita-cita dari SDGs-nya. Misi berikutnya adalah membangun jaringan kerjasama dan kemitraan yang multi-helik ya. Dan ini nanti akan kami tunjukkan dalam slide-slide berikutnya bagaimana Prodi Magister Kesling ini bermitra dengan multi-helik tersebut. Bapak Ibu, Mas Mbak Yu, Kakang, dan kakak adik semua ya. Ini secara singkat Magister Kesling FKM UNER ini nanti gelar lulusannya adalah MKL ya, Magister Kesehatan Lingkungan. Dengan masa studi sekitar 2 tahun. Kurang juga boleh ya. Maksudnya bisa 3 semester itu bisa. Sangat memungkinkan. Tapi kalau lebih sebaiknya jangan ya. Nah, cukup segera saja ikan gabus lebih cepat lebih bagus seperti itu ya. Kemudian metode pembelajarannya itu bisa luring, bisa daring, bisa hybrid seperti itu. Kemudian periode penerimaan itu 1 kali dalam setahun. Nah, masa sekarang ini adalah masa-masa penerimaan untuk gelombang 3 ya Bapak Ibu semua. Gelombang 1 dan 2 sudah berlalu dan ini adalah gelombang 3. Harapan kami nanti di gelombang ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pendaftaran. Kemudian prodi kami itu sudah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan fokus pada pengembangan SDM kesehatan lingkungan yang profesional. Dan ini adalah raihan sertifikat akreditasi kami yang unggul ya. Dan rencananya tahun depan, tahun 2027, bulan Agustus, itu kami akan melakukan reakreditasi karena memang masa akreditasinya akan diperpanjang seperti itu. Dan proses pembelajaran di Magister Kesehatan Lingkungan ini adalah ada fasilitas laboratorium kesehatan lingkungan ya. Di situ ada alat-alat seperti pengukuran kualitas udara, kualitas air atau kualitas lingkungan yang lain, termasuk food test kit ya, misalnya uji borak, uji keamanan pangan dan lain-lain.
Laboratorium di lingkungan UNER pun itu bisa dimanfaatkan sebagai resource sharing. Jadi yang ada di kampus A, kampus B maupun kampus C itu bisa diakses. Sehingga memudahkan bagi dosen dan maupun mahasiswa untuk melakukan penelitian berbasis laboratorium. Juga tentu kami juga mengembangkan sistem pembelajaran secara digital ya. Kemudian juga dilengkapi dengan praktek-praktek lapangan di mana praktek lapangan ini menjelajah di berbagai instansi atau institusi baik pemerintah maupun swasta. Bapak Ibu dan kakak adik semua ya, di Prodi Magister Kesehatan Lingkungan ini ada dua minat ya, minat studi manajemen kesehatan lingkungan dan minat studi analisis risiko kesehatan lingkungan. Nah, minat ini kurang lebih sekarang ini total SKS-nya di kisaran 58 SKS. Seperti itu. Ada nanti bagian-bagian yang di mana dua minat ini berkumpul atau sama, mata kuliah tertentu itu sama, tidak seluruhnya 100% minat ini berbeda, tidak, tetapi ada beberapa mata kuliah itu sama ditempuh oleh minat yang berbeda ya seperti itu. Tapi nanti ada mata kuliah yang memang berbeda di mana sesuai dengan nama minatnya ini ada orientasi khusus ya, seperti kalau manajemen kesehatan lingkungan misalnya ya, itu bisa mendalami terkait dengan eh, misalnya ISO ya, International Organization for Standardization, ada ISO 14.000 tentang eh, environmental management system atau sistem manajemen lingkungan. Nah, ini lebih lebih banyak dibahas di minat manajemen kesehatan lingkungan. Sedangkan contoh untuk minat studi analisis risiko kesehatan lingkungan itu misalnya tentang health risk assessment seperti analisis risiko kesehatan lingkungan. Jadi ada mata kuliah yang memang namanya mirip dengan minatnya yaitu analisis risiko kesehatan lingkungan. Di sini lebih pendekatannya kuantitatif ya. Jadi ada nanti mengukur, menghitung dan itu sekarang masih digunakan dalam kajian-kajian seperti AMDAL dan kajian kuantitatif kesehatan lingkungan lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kakak adik semua yang kami sayangi ya, staf pengajar dari Prodi Magister Kesehatan Lingkungan ini cukup berkualitas ya. Eh, ada yang bergelar profesor ya, juga cukup banyak. Staf pengajar di sini baik dari internal maupun eksternal. Dari eksternal kami mengundang dari institusi yang berpengalaman baik pemerintah maupun swasta ya, misalnya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dari rumah sakit baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah, kemudian juga dari NGO dan lain-lain. Bahkan kami juga mengundang dosen tamu dari luar ya, dari Malaysia, dari Amerika, dari Perancis, dan lain-lain. Untuk praktek lapangan yang tadi saya sampaikan, itu lokasinya ini tadi ya menyebar ya. Ada di Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Provinsi juga tentu ya, Rumah Sakit Dr. Sutomo yang ini di mana ini rumah sakit besar di Indonesia Timur ya. Kemudian KKP Juanda ya. Kemudian juga KKP Perak, kemudian laboratorium seperti di Nongko Jajar Pasuruan itu pengembangan dulu itu BPKL ya, ini laboratorium yang khusus untuk PES ya. Kemudian BBTKLPP ini nomenklatur lama ya, maaf Bapak Ibu karena memang dulu seperti itu, sekarang sudah nomenklaturnya menyesuaikan ya seperti laboratorium kesehatan masyarakat dan lain-lain. Dan tentu praktek lapangan ini akan menambah kekuatan kompetensi bagi mahasiswa untuk semakin bisa nanti berdaya guna nantinya seperti itu ya. Maupun konsultan lingkungan ini kami libatkan misalnya terkait dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup seperti AMDAL, DLH, DPLH dan lain-lain ya. Kami juga ada organisasi profesi atau semacam HAKLI, EHSA dan lain-lain. Juga kami menyasar ke Komisi DPRD. Nah ini, loh Pak ini kok bermuatan politik? Bukan seperti itu. Itu maksudnya ini dalam rangka drafting ya, legal drafting. Kita kan ada undang-undang tentang lingkungan, undang-undang tentang kesehatan. Nah, kita bisa belajar dari
produk peraturan-peraturan ya, dan prosesnya pun kita juga bisa mempelajari semacam itu ya. Termasuk mahasiswa pernah kunjungan lapangan ke Badul, sekarang namanya Bapeten ya, dulu namanya Batan ya, itu Badan Tenaga Nuklir ya, semacam itu. TPA sampah, IPAL, kemudian dan lain-lain pengelolaan limbah ya atau limbah domestik pun juga salah satu praktik lapangan atau kunjungan lapangan yang kita tempuh. Bapak, Ibu, kakak, adik semua ya, kami juga aktif melakukan tracer study ya untuk menilai bagaimana kami dalam proses belajar mengajar. Jadi ini yang menilai mahasiswa maupun ada tracer study ini yang menilai ini stakeholder atau pengguna dari lulusan ya. Alhamdulillah capaian atau hasil dari penilaian kepuasan mahasiswa untuk baik untuk dosen, tenaga pendidikan, pengelola, sarana prasarana itu di area yang baik maupun sangat baik ya. Mudah-mudahan ke depan akan meningkat lagi. Mudah-mudahan ini nanti terisi 100 bahkan 110% mungkin ya Bu Novi dan Bu Deka. Saking bagusnya seperti itu. Kemudian berikut kegiatan-kegiatan dari Prodi Magister Kesehatan Lingkungan ya. Ini misalnya ini kami melakukan kegiatan di Universitas Kebangsaan Malaysia. Ini angkatan yang saat ini ada yang sudah lulus, ada yang sedang ujian tesis ya. Training on health risk assessment ya, juga pollutant exposure in food. Jadi mahasiswa kami ajak untuk melihat dunia luar, bukan dunia lain ya, dunia luar ya, untuk melihat bagaimana ya perkembangan ilmu kesehatan lingkungan itu kalau di luar Indonesia seperti apa. Juga kunjungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan lain-lain. Kemudian juga baru yang beberapa waktu yang lalu ya, kami melakukan ini pengabdian masyarakat tentang pengendalian papajanan PM2,5, PM10 sebagai upaya sanitasi udara dalam ruang. Ini melibatkan mahasiswa, dosen, mahasiswa semua terlibat dan ini dilakukan di perkampungan yang fenomenal ya di industri rumah tangga, eh, produksi tahu maupun penggorengan tahu. Ini menjadi isu nasional sehingga ini ada muatan keselingnya sehingga kami harus mendatangi itu. Ini bukan eh, sequelnya film ada apa dengan cinta, bukan ya? Ini nggak ada D-nya ya. Ini di Sarawak, Malaysia tahun 2024. Foto mahasiswa saya cari-cari nggak ketemu ya, yang ketemu foto dosennya ya. Ini tentang Asian Aerosol Conference, jadi konferensi aerosol tingkat Asia ya Bapak Ibu, dan kami berpartisipasi di dalamnya. Dan kami juga mengundang dosen-dosen tamu dari berbagai negara ya, dari universitas terkemuka juga. Ini contohnya ya, ada Ibu Asimah, ini mungkin saudaranya Ibu Siti Nurhalisah mungkin ya. Dan juga kami beberapa waktu yang lalu melakukan pengabdian masyarakat internasional semacam itu ya, Komdev internasional, melibatkan tentu Universitas Erlangga, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan Lingkungan, Prodi Magister Kesehatan Lingkungan, melibatkan mahasiswa, kemudian disupport oleh pemerintah daerah, kebetulan di sini Sidoarjo. Ini dari UKM Malaysia ya yang hadir di sini juga melibatkan stakeholder yang lain. Bapak Ibu, kakak adik semua yang kami hormati ya, di lingkungan kami itu ada semacam riset group ya, kelompok-kelompok peneliti yang concern terhadap penelitian di bidang kesehatan lingkungan karena luasnya bidang kesehatan lingkungan sehingga riset group ini dipecah-pecah menjadi sub riset group ya. Ada yang konsentrasinya ke mungkin di iklim, perubahan iklim, ada yang ke vektor, ada yang ke pencemaran dan lain-lain. Dan dengan adanya riset group ini cukup membantu mahasiswa untuk bisa berkecimpung di penelitian karena mahasiswa nanti kan ada tesis ya. Nah, ini eh, kami dari
dosen di Prodi Magister Kesehatan Lingkungan itu sering menggandeng mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian-penelitian, baik penelitian yang sifatnya apa kelompok mandiri, maksudnya mandiri maupun penelitian-penelitian yang dibiayai oleh pihak pendonor. Pihak yang mendonor atau membiayai ini bisa dari pemerintah maupun dari swasta. Nah, kami sering melibatkan mahasiswa untuk penelitian ini. Kami juga ada jurnal kesehatan lingkungan yang sudah terindeks Scopus ya Bapak Ibu. Ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa maupun apa di dunia pendidikan ya, dosen tentunya juga untuk menampung aspirasi tulisan-tulisan, apalagi mahasiswa kan nanti harus submit artikelnya di dalam jurnal-jurnal yang bereputasi. Nah, jurnal kesehatan lingkungan ini awal berdirinya tahun 2005 ya, kebetulan ketika berdiri 2005 saya yang ikut membuka babat alas ya, dan sekarang berkembang di komandoi oleh Pak Aditya ya. Jadi sekarang sudah menjadi terindeks Scopus dan semakin berkembang katanya sudah Scopusnya juga semakin meningkat seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kakak adik yang kami sayangi semua, kami juga secara berkesinambungan melakukan evaluasi kurikulum ya, dan ini adalah contoh hasil lulusan mahasiswa Prodi Magister Kesehatan Lingkungan di mana IPK-nya cukup bagus ya. Tidak ada yang jatuh karena kami semua bergotong royong ya. Tidak seperti yang disampaikan oleh moderator di depannya, kami semuanya ramah ya. Tidak hanya ramah senyum tapi juga ramah lingkungan itu ya. Sehingga nanti harapannya mahasiswa nanti juga lulus dengan tepat waktu, nilainya juga menggembirakan, membanggakan seperti itu ya. Kemudian prestasi mahasiswa juga ternyata cukup bagus ya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan dalam evaluasi kurikulum maupun tracer study itu kita melakukan evaluasi terhadap beberapa hal ya. Seperti misalnya kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja ini kita update terus, penguasaan kompetensi, kesiapan kerja, waktu tunggu kerja, masukan untuk perbaikan kurikulum maupun tingkat kepuasan kelulusan dan tentu ada aspek yang lain juga. Eh, untuk memperluas jejaring kerjasama dan meningkatkan mutu pembelajaran, kami mendatangkan pengajar-pengajar dari luar ya dalam bentuk staff inbound yang pernah sebagai staff inbound diantaranya dari Malaysia cukup banyak ya, dari misalnya dari University Kebangsaan Malaysia, Putra Malaysia, University Putra Malaysia, kemudian ada UNISA University Sultan Zainal Abidin Malaysia ya, sudah berkunjung kami, dan barusan dari bulan Mei kemarin kami berkunjung ke 3 tempat university tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian juga staf inbound dari Perancis, Amerika Serikat, Norway. Norway ini ada mahasiswa yang pernah mendapatkan beasiswa dari Norway ya tahun kemarin. Mudah-mudahan nanti Norway ini melanjutkan lagi sehingga nanti beasiswa itu berkesinambungan. Kemudian juga staf inbound dari Taiwan dan lain-lain. Tentunya juga kami melakukan kerjasama baik nasional maupun internasional dengan berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah, tidak hanya perguruan tinggi, tetapi juga institusi itu tadi ya, NGO, pemerintah, dan lain-lain. Nah, profil lulusan itu diharapkan nanti lulusan mampu menganalisis masalah kesehatan lingkungan, merumuskan kebijakan bidang kesehatan lingkungan berbasis bukti, mengembangkan inovasi teknologi kesehatan lingkungan, bisa memimpin program kesehatan lingkungan. Dan prospek lulusannya itu bisa di institusi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kebersihan, dan lain-lain.
bisa di lembaga-lembaga nasional internasional maupun NGO, bisa di industri misalnya. Loh di industri ngapain Pak? Itu bisa di aspek manajemen risiko lingkungan, bisa di manajemen limbah, bisa di environmental health and safety, proper, proper ini biasanya ini program dalam negeri ya, program peringkat kinerja perusahaan. Kemudian atau konsultan lingkungan, kalau kami misalnya sedang membahas sidang sidang dokumen lingkungan itu cukup bangga ya ternyata ketemu alumni-alumni yang sudah menjadi konsultan di beberapa uh, lokasi ya di nasional ya. Bisa dokumen AMDAL, ADKL, analisis dampak kesehatan lingkungan, DLH, dokumen evaluasi lingkungan hidup, dokumen pengelolaan lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, atau dokumen lingkungan lainnya. Kemudian juga bisa sebagai akademisi dan peneliti maupun wirausaha. Untuk kontribusi terhadap program nasional, kami dengan bangga dan senang bisa berkontribusi dalam mendukung program sanitasi nasional, turut serta mengentas ODF, apa namanya, istilahnya bebas buang air besar sembarangan atau ODF ya. Kemudian juga mendukung pengendalian pencemaran, mendukung program penurunan stunting karena stunting ini tidak hanya aspek gizi saja, aspek sanitasi ternyata juga berhubungan, juga tentu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peluang kerjasama strategis sangat terbuka lebar untuk ASN maupun swasta, untuk penelitian, untuk capacity building yang lainnya, maupun konsultasi atau konsultan dan lain-lain. Dan di sebelah kiri ini, Bapak Ibu, ini kami kedatangan dari pihak kejaksaan. Loh, ada apa? Bukan, kami tidak tersangkut masalah hukum ya, Bapak Ibu. Ternyata ini suatu kehormatan ya, kejaksaan dari suatu daerah itu dan timnya itu datang ternyata untuk meminta sebagai saksi ahli. Ada kasus pencemaran lingkungan di suatu, ya, tidak perlu sebut ya, di suatu daerah. Ternyata keahlian kesehatan lingkungan ini diperlukan dalam hal ini ya, untuk saksi ahli dalam kasus pencemaran lingkungan. Jadi positif maknanya, bukan negatif ya, positif. Dan tentu ini itu tadi ya, multi helix tadi benar-benar sudah kami lakukan, kami laksanakan. Tawaran-tawaran atau terkait dengan kasus-kasus pencemaran ini cukup banyak ya. Bahkan di tingkat pusat dulu pernah waktu kasus kebakaran hutan dan sebagainya, atau di tempat-tempat yang lain yang berhubungan dengan dampak pencemaran dan dampaknya terhadap kesehatan seperti itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu informasi pendaftarannya ya Bapak Ibu. Saat ini kita sudah pada gelombang 3 Bapak Ibu. Gelombang 1 dan 2 sudah lewat dan gelombang 3 ini running ya. Dibuka mulai 2 Juni yang lalu hingga 13 Juli 2026. Silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, koleganya, temannya, adiknya, kakaknya, pacarnya, atau siapapun bisa untuk mendaftar sendiri atau didaftarkan boleh. Kemudian nanti verifikasi dan pembayaran gelombang 3 ini di tanggal 2 sampai 14. Kemudian ada tes ya. Tesnya 1 hari saja di tanggal 18 Juli. Itu bagi yang jalur tes. Penerimaannya itu tidak hanya jalur tes, Bapak Ibu, ini mohon izin saya besarkan. Nah, ini ada yang jalur non tes, bisa dibaca ya Bapak Ibu. Jalur non tes ini bisa misalnya mendapatkan TP Auto Bappenas, bukan dari UNER tapi dari Auto Bappenas ini diakui minimal 450 ya. Atau TOEFL yang diakui ya minimal juga 450, atau lulusan terbaik dari UNAIR ya dengan IPK minimal 3,51 dalam 3 tahun terakhir. Atau jalur portofolio misalnya sebagai pimpinan dari suatu lembaga atau institusi, mempunyai penghargaan, kemudian juga sebagai mungkin konsultan, atau mempunyai karya tulis yang terpublikasi di jurnal bereputasi baik nasional ataupun apalagi internasional ya. Minimal Sinta 3 ini bisa mendaftar tanpa ujian seperti itu, sehingga lebih
Kita tuh banyak memberi kemudahan. Kalau dulu zaman saya tuh hanya tes tulis saja, sekarang sudah banyak mekanisme untuk masuk. Dan tentu kami punya sosial media, ya Bapak Ibu, silahkan di-follow ya, like, share, comment ya, nanti seperti itu ya. Ada Instagram, Instagram kami cukup aktif, dan Instagramnya bagus-bagus, Bapak Ibu bisa dicek nanti ya. Nggak kalah dengan IG-nya selebritas ya. Tapi di antara kami ada yang selebgram kayaknya, ya. Dan ini website kami juga terpampang. Nah, ini kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang bisa kami ceritakan. Ini salah satu alumni yang mendapatkan penghargaan, apa ya, haki, hak paten ya, hak paten. Beliau ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk. Sekarang masih aktif dan alumni dari Prodi Magister Kesehatan Lingkungan. Kemudian di sini tadi ya, Pengmas tentang PM2,5, PM10. Kemudian ke Malaysia ini juga yang bulan Mei 2026, ini 1 bulan yang lalu, ini angkatan 2025 ini melakukan Komdev di Malaysia, kebetulan ke komunitas pengungsi atau tepatnya ini dari Rohingya ya, jadi memberikan penyuluhan, dan yang menyampaikan penyuluhan ini mahasiswa Magister Kesehatan Lingkungan angkatan 2025. Tepuk tangan, ada yang hadir kayaknya di sini, Mas Ilmi dan kawan-kawan. Mas Ilmi ini dari Universitas Jambi ya, Universitas Negeri Jambi. Peserta Jambi kayaknya banyak di sini. Kemudian di sini ada sidang-sidang AMDAL, kami libatkan mahasiswa ya. Tapi tidak semuanya, yang mungkin bergiliran, sidang-sidang AMDAL, analisis dampak lingkungan. Kemudian angkatan 2025 itu juga kemarin itu selain Komdev, pengabdian masyarakat juga ikut pelatihan ya di UNIZA, Universitas Sultan Zainal Abidin, salah satu salah satu universitas negeri di Malaysia ya, yang dimana dekannya pernah berkunjung dan memberi materi atau apa namanya, kuliah di Prodi Magister Kesehatan Lingkungan, dan kami kembali ke sana untuk memperdalam itu selama 2 hari. Nah, ini bukti sertifikat yang diperoleh oleh mahasiswa ini. Salah satunya nih Mas Arik, ini dari alumni dari FST ya, yang menempuh Magister Kesehatan Lingkungan, dan kemarin ini tanggal 11-12 Mei ya. Jadi persis 1 bulan yang lalu. Komdevnya di Universitas Kebangsaan Malaysia juga 1 bulan yang lalu. Memang di 2 hari ini kami full ada Komdev dan ada pelatihan. Bapak, Ibu, kakak, adik semuanya yang kami hormati ya. Saya cerita sedikit, ini mumpung hangat-hangat keluar dari open ya. Ada keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan ya. Nomor HK 0202 tahun 2026. Jadi masih baru. Tentang penataan jenjang tertinggi kategori keahlian jabatan fungsional kesehatan. Di keputusan ini ya Bapak Ibu, ini kalau kami sarikan, kami simpulkan, ada peluang kami untuk masuk dalam jabatan fungsional kesehatan, khususnya alumni kami ya, Prodi Magister Kesehatan Lingkungan ini, bisa misalnya sebagai sanitarian atau tenaga sanitasi lingkungan itu, jenjang utama itu bisa penempatannya bisa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 4 sampai 5, di mana koalisi pendidikannya itu sudah dipersyaratkan, yaitu ada em, S2 yang linear. Linear dengan apa? Tentu dengan sanitasi lingkungan, dengan kesehatan lingkungan atau bidang kesehatan lingkungan, S1, atau yang S1-nya S1 kesehatan lingkungan atau D4 kesehatan lingkungan. Tentu S2-nya, S2 yang linear di sini yang dimaksud adalah tentunya S2 kesehatan lingkungan. Jadi ini adalah suatu peluang, saat ini tuh sudah diberlakukan itu. Makanya Bu Dekan tadi di awal tidak rugi kalau menempuh di Prodi Magister Kesehatan Lingkungan, tidak ada ruginya, pasti untung besar ya. Apalagi nanti ilmu itu semakin berkembang, kebutuhan terkait keilmuan kesehatan lingkungan itu berkembang terus ya. Sedangkan untuk jenjang madya maupun yang masih di bawahnya itu memang tidak mempersyaratkan. Artinya begini,
lulus apa Mbak Mbak Mas Kak adik ini menempuh prodi Magister Kesehatan Lingkungan itu ada peluang untuk ke jenjang utama jenjang yang tinggi ya Bapak Ibu. Untuk tirnya itu tir 4 sampai 5 di penempatan di Labkesmas. Nah, kemudian juga ada slot atau peluang untuk entomolog kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu ke depan ini akan kami kembangkan. Untuk kondisi existing saat ini, entomolog kesehatan itu belum kami lakukan, tetapi keilmuannya sudah kami rintis karena seperti ilmu-ilmu vektor, pengendalian binatang pembawa penyakit itu dipelajari juga, tapi khusus untuk apa namanya profesi entomolog itu belum, dan rencananya akan kami kembangkan mengingat SK ini menjadi penyemangat kami untuk nanti mengembangkan keilmuan entomologi kesehatan. Ini mensyaratkan magister program studi jurusan peminatan entomologi kesehatan. Karena entomologi kesehatan ini sangat erat kaitannya dengan keilmuan kesehatan lingkungan, bagian dari keilmuan kesehatan lingkungan. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, kakak adik semua, kami juga saat ini tengah mengembangkan profesi kesehatan lingkungan, di mana nanti akhir Juni ini kami akan menyelenggarakan workshop, dan di sini dihadiri ya oleh universitas yang ada pendidikan kesmasnya, termasuk ada Universitas Jambi, Ibnu Sina, Dian Nuswantoro, Muhammadiyah Kalimantan Timur, Universitas Widyagama, maaf Widyagama Husada Malang ya, Universitas Islam Lamongan Sriwijaya, tentu universitas negeri yang lain seperti USU, Unhas, Unair, Undip dan UI sebagai tuan rumah. Jadi kesehatan lingkungan ini berkembang terus Bapak Ibu ya. Jadi kami sangat optimis ya untuk itu. Jadi silakan Bapak Ibu berbondong-bondong ke tempat kami untuk mengembangkan ilmu. Eh, Bukti bahwa kami itu diakui oleh, sebelumnya saya sampaikan ya, kesehatan lingkungan itu unik Bapak Ibu. Salah satu keunikannya adalah menggabungkan antara ilmu kesehatan dan ilmu lingkungan. Dan bukti dari pengakuan itu, Kementerian Lingkungan Hidup itu sampai menetapkan ya, penetapan ahli bersertifikat dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan ini masih baru ya, 2024, di mana eh, salah satu atau beberapa dosen dari prodi Magister Kesehatan Lingkungan ini termasuk yang mendapatkan ahli bersertifikat di sini. Jadi diakui, Bapak Ibu, jangan khawatir. Ini abal-abal apa enggak? Tidak. Saya jamin ya, kementeriannya aja mengakui, termasuk Kementerian Kesehatan mengakui, melibatkan dosen-dosen kami, staf pengajar kami untuk terlibat di Kementerian Kesehatan ya. Dan banyak lagi dosen-dosen kami ya, karena tidak bisa saya spill satu persatu, kebetulan yang membuat PPT saya sendiri, jadi yang data yang lengkap ya dari saya ya. Datanya Bu Retno sangat lengkap banget, datanya Bu Aziz, ya, Prof. Lilis, dan lain-lain sangat lengkap, dan tidak mungkin kami tuangkan semuanya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Terima kasih Bapak Dr. Sudarmaji atas pemaparan profil dari Magister Kesehatan Lingkungan yang sangat super lengkap begitu ya, sangat super lengkap dan luar biasa. Terima kasih Pak Sudarmaji. Silakan Bapak Ibu, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Silakan jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan begitu ya. Iya Pak. Mohon izin Bu Moderator, saya kurang satu, izin berpantun boleh ya? Sambil Boleh, menunggu audiens untuk siap, berkomentar. siap, Nah, siap. Jangan kalau lupa Bu memberi Moderator reaksi tadi Bapak Ibu. berpantun, saya membalas. Berputar-putar mencari kedondong, Cakep. mau barter dengan piring beling. Silahkan mendaftar berbondong-bondong untuk studi di Prodi Magister Keseling.
Ya, luar biasa. Kita beri reaction Bapak Ibu di dalam Zoom karena kita tidak terdengar suaranya kalau kita tepuk tangan, jadi kita berikan reaksi saja melalui Zoom. Banyak banget Pak Dar yang memberikan reaksi. Berarti nanti harus berpantun lagi sepertinya. Baik Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, monggo bisa mengajukan, boleh di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan, atau mungkin Bapak Ibu langsung ingin berdiskusi secara langsung atau mengobrol secara langsung pada tim pengelola juga sangat dipersilahkan. Mungkin Bapak Ibu yang masih galau gitu ya, bingung, kira-kira perkuliahannya seperti apa? Tadi sepertinya belum disinggung ya terkait hari perkuliahannya, kemudian eh, bagaimana teknis perkuliahannya. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang bingung gitu ya, boleh banget ditanyakan. Mumpung kita masih dalam satu connect gitu ya, connect session ini. Nanti takutnya kalau ini sudah berakhir, Bapak Ibu terlupa pertanyaannya tadi apa, gitu. Boleh di chat, di kolom chat jika Bapak Ibu terkendala pada uh, mikrofon atau on mic, dan boleh juga Bapak Ibu langsung bisa menyampaikan secara langsung. Jadi boleh berdiskusi secara interaktif dengan kami, gitu. Tadi perkuliahannya hari apa, Pak Sudarmaji? Kita kuliah untuk S2 Ya, ini. baik. Untuk perkuliahannya itu di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu pun masih fleksibel biasanya, misalnya hari Kamis, mahasiswanya sepakat untuk, misalnya ada yang bekerja ya, bekerja, masih sedang repot-repotnya itu kita fleksibel. Tapi jadwal tetapnya maksudnya yang terprogram itu adalah Kamis, Jumat, dan Sabtu. Seperti itu, Bu Moderator. Baik, jadi perkuliahannya Bapak Ibu kita ada di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, tapi tidak menutup kemungkinan bisa bergeser begitu ya Bapak. Tergantung nanti pada kelas tersebut gitu ya, kondisinya seperti apa, dan kita juga lebih fleksibel bisa janjian dengan dosen pengampu pada mata kuliah tersebut. Jadi jangan galau, jangan risau Bapak Ibu, oh ternyata kalau hari kerja saya harus bekerja sambil kuliah. Nah, itu pasti bisa kita bicarakan ya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah keterima, sudah menjadi bagian dari prodi kami gitu ya, semuanya pasti bisa dibicarakan dan diselesaikan secara adat, begitu ya Pak Darwiti ya. Jadi jangan galau, jangan risau Bapak Ibu. Untuk perkuliahannya, untuk biaya perkuliahan, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya terkait uang IP ataupun UKT, Bapak Ibu bisa mengunjungi pada website www.ppmb.uner.ac.id. Nanti kita share juga di chatbox Bapak Ibu. Di situ sudah jelas terkait jadwal seleksinya, kemudian biaya perkuliahannya dan persyaratannya. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi website tersebut, begitu. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan. Nah, ini ada dari banyak sekali instansi ya pesertanya pada hari ini. Ada dari Universitas Jambi, ini banyak banget nih kakak adik, mas mbak semuanya ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada dari Universitas Prima Nusantara. Saya lihat tadi juga ada dari DLH Provinsi Jatim gitu ya. Terus juga ada dari DLH Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, ya, Ibu Elsita Lisnawati. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Mungkin Ibu ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, monggo dipersilahkan. Ini pesertanya terbanyak, Bapak, daripada session-session yang sebelumnya. Alhamdulillah, ya kita melebihi dari target. Izin Ibu, boleh bertanya? Ya, Ibu silakan. Terkait ini Bu, masalah kita kan kerja itu ada izinnya Bu. Itu biasanya kan dari pihak kampus biasanya ada MOU-nya Bu. Apakah itu bisa nanti dikondisikan seperti apa Bu? Jadi kami kuliah pun ibaratnya sudah terrekom gitu loh untuk universitasnya. Itu gimana Bu?
Baik, Bu Elsita, Pak Sudarmaji, Ya, bisa baik Bu. mendengar? Terima kasih Bu Elsita dari mana tadi? Izin Pak, mohon maaf saya dari Kabupaten Karimun Pak. Dinas Oh iya, ya. Pak. Terima kasih jauh ya. Wah, Iya. terima semangat sekali. Terima kasih Bu Alumni IPI Elsita saya dari Pak. Karimun ya. Terima kasih. Eh, Iya, saya belum sempat menceritakan karena terbatas waktu ya. Bapak, Ibu, kakak adik semua ya, pada pendaftar pada saat kemarin, pada saat pendaftaran gelombang 2, kami sempat audiensi dengan BKD ya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Kebetulan juga mau mendaftarkan eh, staf dari OPD atau Dinas Institusi di lingkungan Jawa Timur yang ilmunya berkesesuaian dengan bidang kesehatan lingkungan. Ada beberapa staf ya. Dan ini mungkin yang dimaksud sama dengan Bu Elsita nanti terkait dengan izin dan lain-lainnya tentu akan kami bantu, kami support dan akan istilahnya ada dari kami semacam izin atau apa semacam itu. Dan tentu instansi pemerintah ini kan ada jam kerja dan sebagainya. Nanti kami sedang membicarakan itu dengan BKD juga. Jadi nanti Ibu Elsita atau kawan-kawan atau staf dari dinas atau OPD pemerintah ya, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, nanti akan ada kawan yang istilahnya nasibnya sama, nasibnya tuh maksudnya backgroundnya sama, dan ini sedang kami bicarakan. Intinya kami akan memberikan kemudahan ya, kemudahan dalam pengertian syarat dan ketentuannya tetap ada, tetapi nanti untuk perizinan dan lain-lain akan kami eh, pikirkan untuk diberi istilahnya bisa akses izin dan lain-lain. Begitu Bu Elsita. Karena Bu Baik, Elsita tidak sendiri. Kemarin kami sempat Zoom juga ya, Zoom dan Zoom-nya 2 kali bahkan ya. Kemudian selebihnya itu kami kontak WA dengan BKD Provinsi Jawa Timur. Dan nanti ke depan kami juga akan bekerja sama dengan BKD-BKD Provinsi yang lain. Karena yang pertama memang yang terdekat dengan Jawa Timur dulu. Karena ini semangat untuk pengembangan staf semacam itu ya. Dan ternyata dinas lingkungan yang saya sebutkan tadi ada kaitannya dengan keilmuan kesehatan lingkungan. Terima kasih Bu Elsita, mudah-mudahan nanti Ibu bisa segera join saat kami semua menunggu Ibu. Terima kasih. baik Bapak, terima kasih informasinya. Karena yang didapat di kami itu Pak, satu informasi itu kadang-kadang nggak begitu sampai, terus sehingga pas waktu pengurusan itu yang terkendalanya. Jadi mungkin Ya, waktu kami mendaftar mungkin kan udah terrekom lah gitu universitasnya. Jadi pada saat kami izin, jadi BKD-nya itu nggak, persyaratannya itu udah terpenuhi. Kadang itu Pak kendala yang kami hadapi kalau untuk pengembangan oh, itu. ya, Tapi insya Allah ya ya Pak baik Ibu. lancar-lancar aja. Makasih Pak informasinya. Ya, ya. Terima kasih Bu Elsita. Mudah-mudahan ajak kawan-kawannya juga ya Bu Elsita ya. Insya Allah Pak. Pinginnya sih Terima kasih Bu. kan bisa online ya Pak ya. Pinginnya rame-rame Ya, bareng-bareng gitu. Jadi kuliahnya enak gitu. Kalau ada praktek atau tugas bisa bareng-bareng gitu oh ya, ya itu ngerjainnya. supaya nanti bareng-barengnya enak, ketika online enak, ketika Bener, online ini juga offline juga enak. praktek. Nanti Ibu harus Bener. cari Temen ya sebanyak-banyaknya. Pak. Tapi kuotanya Iya, cuma 20 betul. Pak. 25. Oh iya, tapi kan nanti kalau misalnya ada ada misalnya KLB positif misalnya ya KLB itu, loh ini kok membludak, itu tidak menutup kemungkinan kami akan berimprovisasi misalnya kelas kerja sama semacam itu. Yang seperti yang saat ini sedang dirintis juga di kabupaten tertentu itu seperti itu, Bu Elisita. Ya, Jangan khawatir, kita fleksibel. Artinya nanti semua segala kemungkinan itu akan ada jalan keluarnya. Ya, ya. misalnya kelas kerja sama atau kelas yang lain atau mungkin
open semester. Tetapi kalau open semester maksudnya di semester genap itu memang kami belum menyiapkan itu. Gitu ya. Baik, Bapak. Yang penting Baik. positif saja. Nanti kami akan membantu. Terima kasih Bu Elsita. Terima kasih Bapak informasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elsita. Semoga bisa tercerahkan ya diskusi hari ini. Ini ada pertanyaan Bapak Sudarmaji dari Bu Sunarti dari Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Assalamualaikum, izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sunarti, asal dari Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Sekarang saya sedang tahap akhir perkuliahan S1 Kesmas, peminatan kesehatan lingkungan, mengambil penelitian tentang behavior health pekerja tahu dalam penerapan cleaner production dalam pengelolaan limbah cair di tingkat lokal. Bapak Ibu, insya Allah tahun ini saya wisuda dan saya berminat tahun depan untuk lanjut S2 Keseling di UNER. Izin bertanya, apakah ada jalur penerimaan beasiswa untuk lanjut S2 Keseling? Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih semangatnya ya dari Universitas Prisma Nusantara. Wah, jauh sekali dari Bukit Bukit Tinggi Tinggi. ya. Dengan siapa? Mbak siapa tadi namanya? Namanya Mbak siapa tadi? Sunarti, Bu? Mbak Sunarti. Mbak Ya. Sunarti Mungkin ya. Mbak Sunarti bisa on mic biar bisa Yang berdiskusi on mic, langsung. on cam silahkan supaya kita juga lebih intens komunikasinya ya Bapak Ibu. Baik, Mbak Sunarti dari Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi, terima kasih pertanyaannya terkait dengan beasiswa. Tadi belum saya singgung, itu sangat terbuka ya. Nanti bisa diupayakan melalui misalnya info-info terkait dengan beasiswa itu biasanya kami share ya di grup-grup itu peluang-peluang untuk beasiswa terutama yang ongoing, maksudnya yang ketika mahasiswa sudah mendapat keputusan diterima dan sedang menempuh studi itu peluang untuk beasiswa ongoing itu cukup banyak begitu. Misalnya ya dari Toyota otomotif itu pernah memberikan beasiswa bentuknya tesis. Nah, jadi model beasiswanya juga macam-macam. Kakak adik, bapak ibu semua bisa misalnya mencari info-info terpercaya dari sumber-sumber beasiswa dan biasanya pihak kampus itu juga share terkait dengan beasiswa atau pembiayaan-pembiayaan dalam rangka studi berupa misalnya hanya tesis saja kan lumayan ya, misalnya seperti Toyota itu membiayai untuk pendanaan tesis atau penelitiannya saja. Ada yang full ya, beasiswa full baik tesisnya maupun biaya hidup tuh ada seperti itu. Untuk beasiswa ini mungkin Ibu Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan bisa memberikan informasi juga, mungkin ada. Biasanya kan infonya lewat departemen juga. Beasiswa ini mungkin bisa ditambahkan, monggo Bu Retno. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin ya, Mbak Moderator. Siap. Silakan Ibu, monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ini sudah banyak yang bergabung. Ya. Untuk beasiswa, mahasiswa kami mungkin 2 tahun, ada 3 tahun di atas itu ya, ada yang dari LPDP. Ya, jadi mereka melanjutkan studi S2 di S2 Kesehatan Lingkungan dari beasiswa LPDP. Ada beberapa itu. Kemudian ada juga kita pernah melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri ya Pak ya? Pak Sudarmaji? Iya betul. Itu tadi Bu Retno dari Norwegia. Dari Norwegia, betul. Itu kebetulan waktu saya di luar ruangan, maksudnya di lapangan itu ketemu orang-orang baik yang ngobrol-ngobrol tentang
lingkungan atau kesehatan lingkungan menawarkan beasiswa, akhirnya bungkus dan alhamdulillah dulu kakak tingkatnya ya sudah lulus ya itu mendapatkan beasiswa dari Norwegia cukup banyak ya, lumayan lah. Itu ada peluang, namun memang ada beasiswa yang sifatnya tidak kontinu, istilahnya hanya mungkin 1 atau 2 tahun, setelah itu nggak ada lagi, ya tergantung sumbernya juga ya. Tapi betul yang dikatakan Bu Retno tadi, kalau dari berdasarkan pengalaman, yang lalu itu pernah mendapatkan beasiswa dari Norwegia. Entah informasinya itu berasal dari dosen-dosen, dari pemerintah, dari universitas, dari fakultas, atau juga mahasiswa bisa aktif untuk berselancar untuk pencarian beasiswa. Itu mungkin bisa sekarang kan ada platform-platform digital yang bisa diakses ya, yang terpercaya tentunya. Jangan sampai tergelincir nanti abal-abal, jangan sampai mungkin sudah saya kira kakak adik semua di sini sudah paham untuk literasi digital yang aman dalam dalam proses pencarian beasiswa. Mungkin rajin mengunjungi laman-laman yang resmi itu juga salah satu upaya itu. Karena itu tadi ya beasiswa ada yang sifatnya kontinu, ada yang diskontinu, ada yang bersambung, ada yang kadang hanya berhenti sampai di situ. Dan satu lagi, saya melanjutkan terkait dengan pembiayaan ini, khususnya dari yang instansi pemerintah ya. Kebetulan kemarin kami bekerja sama juga dengan Bappenas ya, alhamdulillah. Bappenas dan BKD ini ada hubungannya ya. Jadi BKD ini mengorganisir atau katakanlah sebagai sebagai ini ya, memanage institusi mana yang bisa yang sesuai, kemudian nanti biayanya itu dari Bappenas, itu khususnya yang dari pemerintah. Itu ternyata bisa juga. Nah, jadi yang dari institusi pemerintah juga ada jalur pembiayaan atau beasiswanya semacam itu. Yang dari non pemerintah, dari swasta itu sangat banyak, sangat besar. Kebetulan omong-omong tentang beasiswa ini kebetulan saya pernah mendapatkan ya waktu S2. Jadi seperti itu, tapi beasiswanya tesis, hanya tesis saja. Macam-macam ya. Itu dari mana ya? Dari keaktifan mencari ya. Atau kalau dari kampus kami selalu nge-share itu di grup-grup. Nah, seperti itu. Biasa. Jadi ada peluang, kalau dibilang peluang ada Bu atau Mbak Sunarti ya. Mudah-mudahan nanti untuk risetnya Mbak Sunarti yang tadi yang bertanya ini sangat menarik. Tadi temanya mirip ya dengan yang kami lakukan. Jadi ini sangat tema yang menarik untuk tidak lanjuti untuk S2-nya. Nanti tinggal bisa menambah parameternya atau kedalamannya atau hal lain. Ini temanya sangat keseling banget ya. Nah, ini sudah punya bekal bagus ya, paling tidak nanti untuk proposalnya sudah jelas, tinggal memperdalam seperti itu ya, Bu Mbak Sunarti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarmaji dan Bu Retno atas tanggapannya. Jadi topiknya Mbak Sunarti ini sebenarnya sangat relate dengan apa yang kita lakukan Pengmas kemarin ya Pak Sudarmaji ya. Jadi sudah sangat cocok masuk di Magister Kesehatan Lingkungan. Nanti sangat cocok juga kalau pembimbingnya adalah Bapak KPS sendiri. Bapak Ibu, Oh, pembimbing nanti gampang. Semua pembimbing di sini baik-baik semua ya. Pokoknya iya, dosen pembimbing di Magister Keseling TOP BGT semuanya iya. ya. Iya, jadi Bapak Ibu jangan takut ya. Jadi di sini kami sangat terbuka ya, kita bisa sharing. Dan insya Allah semua pembimbing dan pengajar di Departemen Kesehatan Lingkungan dan di Prodi semuanya sangat-sangat super TOP BGT begitu ya. Nah, ini ada salah satu beasiswa unggulan Bapak Ibu, namanya adalah beasiswa unggulan, banyak testimoni dari alumni FKM yang mendapatkan beasiswa ini. Salah satunya Bapak Ibu harus mendapatkan dulu LOA dari universitas mana atau prodi mana yang dituju, baru bisa mendapatkan beasiswa ini. Bapak Ibu bisa mengakses gitu ya pada website yang sudah saya share di kolom chat gitu. Di sini juga sudah bergabung dari tim pengajar dari Departemen Keseling ada Prof. Ririh Yudastuti. Terima kasih Prof. sudah berkenan hadir, Prof. Ririh.
Dan Oke, ada terima juga, kasih kembali Mbak Novi. Oke, silakan ya dilanjut. Nah, Prof. ini Prof Riri ini salah satu maha guru kami ya. Prof Riri nanti beliau ini ahli di bidang vektor dan bidang pembawa penyakit. Beliau sangat ahlinya, nanti akan banyak disupport oleh Prof Riri. Mungkin Prof Riri ada hal yang mau disampaikan terkait beasiswa. Kayaknya beasiswa ini menarik ya Prof Riri. Mungkin Prof Riri bisa menambahkan ya apa yang kami sampaikan tadi. Monggo Prof. Iya, untuk beasiswa ini memang ada kalau di S2, S3 itu ada Budi, ada LPDP, ada ini ya, terus ada CSR dari beberapa industri itu pun, tapi memang tidak mesti ada. Tetapi kami juga akan membantu untuk mahasiswa S2 dalam hal bidang penyelesaian tesis ya. Biasanya kami ajak untuk penelitian bersama dosen dan mahasiswa melalui riset grup yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kaprodi ya, yang ada di kesehatan lingkungan. Terus yang kedua, kita mencarikan bantuan dana magister dari ARF UNER. Ya, jadi ada dana sebesar antara 20 sampai 25 juta untuk penyelesaian studi di bidang ini apa namanya tesis, untuk S2 tesis. Kalau untuk S3 disertasi sebesar 50 sampai 60 juta. Tetapi itu sifatnya kompetisi ya. Jadi yang mengajukan adalah dosennya, tapi uang itu tidak dipakai untuk dosennya, tetapi untuk penyelesaian disertasi atau tesis daripada mahasiswa, karena di mahasiswa itu ada publikasi dan sebagainya. Nanti kita akan bantu dan kita biasanya ada pemetaan untuk di situ ya. Dan kami mohon untuk dosen yang mengajukan dana ARF atau BIMA itu nanti bisa mengajak mahasiswa. Itu salah satu cara untuk mengurangi atau meringankan beban penulisan disertasi atau tesis maupun penyelesaian daripada tesis. Itu Pak Darmaji, karena saya biasanya di penjaminan mutu. Untuk penjaminan mutu S2 Kesling itu termasuk unggul yang utama ya. Jadi hampir setara dengan internasional. Jadi makanya kita diakui oleh internasional juga. Itu Pak Darmaji yang bisa kita sampaikan. Silahkan dilanjut, saya menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan kami bantu jawab. Terima kasih Pak Kaprodi dan terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih Matur Prof. nuwun Riri. Prof Riri ya. Prof Riri ini beliau ini asesor nasional ya. Kemana-mana pengalaman beliau sangat banyak. Tadi sudah disampaikan salah satunya terkait penjaminan mutu. Beliau menyampaikan penjaminan mutu untuk prodi magister Kesling termasuk unggul ya, bahkan setara dengan internasional. Betul yang disampaikan Prof Riri tadi, saya jadi ingat juga untuk membantu meringankan beban mahasiswa, ada namanya semacam program kompetitif. Dosen-dosen pembimbing ini mengajak mahasiswa bimbingannya, mahasiswa dalam ini namanya hibah magister, semacam itu ya, hibah magister. Jadi mengajak mahasiswanya untuk penelitian tesisnya atau proposal tesisnya itu untuk dibiayai. Nanti yang mengusulkan dosennya, tapi pembiayaannya ini bisa untuk pembiayaan tesis. Ini termasuk salah satu beasiswa, namun dalam hal tesis. Jadi cukup banyak hal yang bisa diupayakan untuk itu. Tapi sifatnya kompetitif, tidak semua ya. Karena kompetitif tentu ada syarat dan ketentuan seperti itu. Begitu, mungkin ada lain yang mau disampaikan, ditanyakan, monggo. Jangan sungkan-sungkan ya kakak adik semua. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo, kita masih ada sedikit waktu sebelum berakhir. Nanti mohon izin, mungkin nanti kita bisa memasukkan ke dalam grup begitu ya, Pak
KPS. Jadi karena di sini waktunya terbatas begitu Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu bisa menanyakan melalui Zoom, mohon maaf melalui WA. Jadi nanti kita akan buatkan grup WA. Jadi mohon izin nanti kami menambahkan nomor Bapak Ibu ke dalam grup WA. Jadi kita bisa sharing ya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, ada kebingungan bisa ditanyakan melalui grup dari WA tersebut begitu. Oh ya maaf Bu Novi, apakah Bu Aziza hadir? Ya ini ada Bu Azizah, Bu Dr. Azizah. Nah, Bu Aziza, monggo Bu Aziza bisa menyampaikan kalau tidak salah Bu Aziza pernah bimbingannya itu mendapatkan apa namanya hibah magister. Mungkin dari sisi ini bisa disampaikan. Monggo Bu Aziza itu dulu juga KPS beliau ini. Monggo Bu Aziza silakan. Bu Azizah, apakah mendengar suara kami? Jadi Bu Azizah ini adalah KPS pada 2 periode, begitu Bapak Ibu, yaitu tahun 2000, terakhir tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Ya, mungkin Bu Dr. Azizah bisa menambahkan informasi terkait beasiswa atau mungkin yang lainnya. Dipersilakan Bu Azizah, apakah mendengar suara kami? Nah, ini sepertinya Bu Azizah sedang double Zoom mungkin atau sedang berkegiatan lain sehingga belum bisa bergabung Pak KPS. Ya kebetulan kalau tidak salah untuk tahun ini itu Bu Aziza mendapatkan itu ya hibah magister. Tapi memang kompetitif hanya satu seperti itu. Mudah-mudahan nanti berikutnya ada yang mendapatkan atau kuotanya mudah-mudahan ditambah oleh universitas ya supaya nanti yang didanai magis apa proposal atau tesisnya itu bisa lebih banyak. Lanjut Bu Novi, mungkin ada yang Mohon izin Bu Novi, mau oh di silakan Bu. ya ini saya lihat ini dari yang hadir ini juga ada mahasiswa tingkat akhir ya dari apa FKM S1 Kesmas ya. Ayo silahkan kalian bisa beramai-ramai daftar di S2 Kesehatan Lingkungan. Tadi disampaikan sama Pak Sudarmaji jalur masuknya untuk lulusan UNER ya, lulusan UNER itu dengan IPK 3,5 ke atas ya. Tadi bisa tanpa ini ujian tulis. Jadi bisa menggunakan transkripnya dengan IPK yang tinggi itu tadi, kalian sudah bisa langsung masuk bleng gitu ya ke S2 di kesehatan masyarakat ini gitu. Jadi bisa yang minat kesling bisa mungkin lebih mempertajam dan memperdalam ilmunya di bagian ke apa di keilmuan kesehatan lingkungan. Nah, itu bisa dimanfaatkan itu hasil jerih payah waktu S1 itu bisa jadi tiket untuk masuk ke S2 Kesehatan Lingkungan. Untuk yang tahun ini ada juga ya tadi disampaikan ya, Pak Darmaji, Mas Arik itu ya, Mas Arik itu juga tuh masuknya juga nggak pakai ini nih, nggak pakai ujian ya karena dia juga lulusan terbaik gitu ya tapi dari fakultas sebelah nih ya, FST gitu ya. Jadi pakai jalur nih dari UNER ada apa fasilitas ya, bukan fasilitas tapi memang kalau untuk beasiswa kita memang banyak terbuka ya seperti tadi disampaikan ada yang terutama yang ongoing beasiswa penelitian tesis itu kita akan support ya untuk baik yang dari dana internal dari universitas gitu ya dari Universitas Erlangga ataupun dana-dana yang misalnya dari Bima dari tingkat-tingkat nasional gitu ya kemudian dari apa seperti Toyota, instansi-instansi. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa berkolaborasi dengan dosen kalau sedang menerima penelitian gitu ya. Kemudian kita bisa saling bekerja sama, mahasiswanya juga menjadi
apa ya, salah satu jadi ada penelitian payung dosen gitu ya, terus nanti mahasiswa ngambil uh, topik yang lebih spesifik gitu, tapi jalan bareng. Nah, itu tentu saja akan sangat menguntungkan baik mahasiswanya maupun juga dosennya gitu ya. Jadi jangan khawatir lah kalau untuk pembiayaan kita sebagai pengelola dosen gitu ya, tentu saja akan sangat mensupport mahasiswa-mahasiswa yang rajin, kemudian yang pinter, kita akan sangat-sangat support sekali ya. Dan juga tentu saja ini ya, dengan melanjutkan studi di S2 begitu ya, itu tentu saja kalian juga akan lebih terlatih gitu ya untuk bisa mensikapi apa yang ada sekarang begitu ya, fenomena-fenomena yang ada, dan juga bisa berkontribusi gitu ya dalam kehidupan di Indonesia ini, dan juga juga jadi bekal ya, jadi modal gitu, jadi modal untuk bisa mendapatkan mungkin pekerjaan yang lebih baik begitu ya, pengalaman yang lebih banyak gitu, sehingga nanti uh, lebih bermasa depan cerah lah insya Allah gitu. Oke, mungkin itu tambahan dari saya, Bu Novi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Retno atas tambahan arahannya ya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri sesi diskusi, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semuanya? Karena waktunya ini juga terbatas. Bapak Ibu, monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya secara interaktif maupun bisa dikirimkan melalui kolom chat. Mohon izin juga mengingatkan Bapak Ibu semuanya jangan lupa mengisi absen yang sudah kita share di dalam kolom chat. Jadi Bapak Ibu silahkan mengisi absen sehingga nanti kami bisa memasukkan Bapak Ibu semuanya ke dalam grup WA sehingga kita bisa berkoordinasi dan berdiskusi lebih lanjut. Ya, jadi kita kalau berdiskusi lebih di WA itu lebih leluasa ya, tidak terbatas waktu. Jadi nanti kita bisa berdiskusi secara interaktif terkait pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan galau, jangan risau, insya Allah semuanya ada solusi bersama kami. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada, sepertinya sudah tidak ada. Jangan lupa absen. Dan Bapak Ibu juga bisa mengunjungi profil Instagram kami ya, keslingfkm.uner. Insya Allah di situ kita selalu update setiap hari dan insya Allah miminnya juga aktif ya. Silahkan Bapak Ibu bisa memfollow ya, berkomen juga boleh. Silahkan DM juga menanyakan apapun yang ingin ditanyakan. Insya Allah miminnya merespon dengan cepat begitu ya, dan miminnya juga nggak galak begitu ya Pak Darmaji ya. Baik Bapak Ibu, nah ini Instagram kami yang ingin diambilkan Pak Sudarmaji, Bapak Ibu bisa follow gitu ya. Belum terlihat Pak Dar. Ada di keslingfkm.unair. Next. Panjang banget ini ya PPT-nya Pak Sudarmaji, ini sangat lengkap dan luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu bisa scan langsung pada barcode yang ada di layar, atau Bapak Ibu bisa langsung search di akunnya Bapak Ibu masing-masing dengan tulisan keslingfkm.uner. Nah, silahkan di-follow, silahkan like, dan komen gitu ya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Ya, sebelum kita akhiri session diskusi atau connect session pada hari ini,
mungkin Bapak Ibu bisa on cam ya, kita foto bersama dulu untuk mengabadikan momen bahwa kita pernah berkumpul dalam satu ruangan Zoom bersama. Gitu. Mohon izin mungkin Pak Sudarmaji bisa stop share. Nah, mohon izin untuk Bapak Ibu bisa open kamera, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Nah, ini sudah terlihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Ini sudah on cam. Mbak Mutia bisa membantu memfoto? Bisa, Ibu. Ini sudah semua mungkin ya, Bu. Atau ada lagi yang mau on cam? Ya. Oke, saya bantu. Ya. 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kita sudah di penghujung acara. Saya sampaikan lagi, mohon izin nanti kami dari Prodi akan menambahkan nomor WhatsApp Bapak Ibu semuanya ke dalam grup untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kita akhiri kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bersama, apa yang kita bahas bersama bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Kami tunggu Bapak Ibu semuanya, Mas, Mbak, kakak, adik, kakang, Mbak Yu, gitu ya, menjadi bagian dari keluarga kami, keluarga Magister Kesehatan Lingkungan, dan kami tunggu Bapak Ibu semuanya menjadi Kesatria Airlangga tahun 2026. Ya, masih ada gelombang 3, masih ada kesempatan untuk mendaftar, silahkan berbondong-bondong mengajak temannya, koleganya, saudaranya untuk mendaftar, gitu ya. Kita habiskan daya tampungnya Pak Sudarmaji yang 25 tadi, gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya pada kegiatan hari ini. Saya mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, Kakang, Mbak Yu, Mas Adik, Kakak, Adik, dan semuanya. Terima kasih.